Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jendela Opini Jurnal PKSPD dengan tajuk Nyata Tapi Aneh, 100 miliar APBN buat 1098 sapi kurban Presiden Prabowo Subianto. Ini penjelasannya. Sehubungan masih hari Tasyrik atau mumpung masih hari Tasyrik, saya atau keluarga besar jurnal PKSPD dan atau PKSPD Pusat Kajian Strategis Pembangunan Daerah mengucapkan selamat Idul Adha, selamat berlebaran haji. Meski wukuf di Arafah telah berlalu, Idul Adha telah datang dan sudah pergi. Tetapi karena masih hari Tasyrik, maka tidak ada salahnya sekali lagi saya, keluarga besar jurnal PKSPD dan keluarga besar PKSPD mengucapkan selamat Idul Adha, selamat berlebaran haji. Tahun ini Presiden Prabowo telah menggunakan atau memakai 100 miliar APBD buat kurban Presiden Prabowo sebanyak 1098 ekor sapi yang rata-rata berbobot 800 kg sampai dengan 1,2 atau 1,3 ton. Banyak muncul kontroversi. Apakah penggunaan dana APBN 100 miliar untuk 1098 sapi untuk korban atas nama Presiden Prabowo itu melanggar peraturan perundang-undangan atau kemudian tidak sejalan dengan syariat Islam. Ada beberapa hal pembenaran yang dilakukan oleh partai politik atau pejabat pemerintah yang mengatakan bahwa tidak salah dan tidak melanggar karena APBN yang dipakai untuk pembelian sapi kurban Presiden Prabowo yang menelan 100 miliar itu adalah anggaran bantuan presiden atau biasa banpres yang setiap tahunnya menjadi rutin disalurkan kepada masyarakat atau kepentingan masyarakat. Itu pembenaran yang pertama dari kalangan politisi, terutama pejabat tinggi Gerindra, dan kemudian pembenaran yang dilakukan oleh Istana. Pembenaran berikutnya adalah disampaikan oleh Ketua MUI atau Majelis Ulama Indonesia bidang fatwa yang mengatakan bahwa tidak masalah dengan menggunakan dana APBN 100 miliar untuk korban presiden sebanyak 198 ekor sapi. Argumentasinya cukup sederhana, seolah-olah ini menjadi pembenaran yang memang benar-benar sahih, yaitu ada landasan fikih yang kuat. Kemudian menafsir ulang hadis riwayat Bukhari yang mengatakan bahwa pemimpin boleh menggunakan kas Baitul Mal untuk kepentingan umat atau masyarakatnya. Tidak ada orang yang beragama tidak sepakat dengan hadis Bukhari. Tetapi pertanyaannya adalah kepentingan umat yang mana, atau kepentingan presiden secara individu atau kepentingan bangsa dan negara. Jika kemudian dipahami bahwa Baitul Mal boleh dipakai pemimpin yang analoginya adalah APBN, maka tentu semua orang sepakat dengan hadis Bukhari karena itu untuk kepentingan umat atau masyarakat. Tetapi pertanyaannya, bukankah 100 miliar itu dipakai atas nama presiden secara pribadi dan bukan atas nama rakyat atau bangsa? Jika saja atas nama bangsa atau rakyat, barangkali masih bisa dirasionalisasikan atau
masih bisa diterima logika dan akal waras. Yang berarti orang yang tidak berpunya, maka kemudian uang rakyat dipakai untuk berkorban untuk rakyatnya. Tapi yang menjadi masalah adalah ini adalah 100 miliar untuk 1098 yang didistribusikan ke berbagai daerah, provinsi, kabupaten, dan atau kota, yang kemudian itu atas nama presiden. Apakah kemudian pembenaran-pembenaran itu bisa diterima logika dan akal waras? Apa yang dikatakan oleh filsuf Prancis Pierre Bourdieu mengatakan bahwa pembenaran seolah-olah ketidakbenaran menjadi pembenaran yang dilakukan para intelektual, maka ini dikatakan sebagai pengkhianatan intelektual. Bourdieu menulis di dalam bukunya Kolektif Intelektual. Yang menjadi perhatian kita adalah apakah kemudian penggunaan dana APBN 100 miliar untuk korban Presiden Prabowo. Kemudian ada yang mengatakan bahwa boleh saja, karena itu institusi adalah tidak bernyawa. Agama atau Islam mensunahkan atau menganjurkan berkorban adalah untuk orang per orang, bukan institusi, karena institusi bukanlah manusia dan tidak bernyawa. Sehingga secara teologis yang kemudian mendalilkan bahwa boleh saja atas nama kelembagaan atau institusi presiden karena itu uang rakyat. Gugurlah tesis atau premis itu, karena itu sendiri bukanlah orang atau institusi presiden bukanlah punya nyawa. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah apakah penggunaan 100 miliar untuk 1098 ekor sapi kurban atas nama Presiden Prabowo dalam kategori kubangan gasab? Karena dalam teologi gasab yang dimaksud adalah orang tanpa izin atau mengambil hewan lain kemudian untuk berkorban untuk kepentingannya sendiri. Kalaupun kemudian bersandar bahwa untuk menggugurkan bukan dalam kubangan gasab, maka kepada siapa Presiden Prabowo minta izin terhadap 100 miliar uang rakyat? Kalau saja Presiden kemudian mengatakan bahwa Presiden juga berkorban dengan uangnya sendiri, maka itu tidak perlu kita persoalkan atau tidak perlu kita kemudian kritisi. Di dalam konteks teologi, filosofi korban yang dulu diajarkan atau diturunkan oleh Tuhan melalui Nabi Ibrahim, kemudian harus mengorbankan anak atau harta yang dicintai adalah anak. Maka dengan keikhlasan itu, kemudian Tuhan menggantikannya dengan hewan yang bisa hidup di mana-mana, yaitu kambing. Nah, contoh ini mestinya dipahami bahwa kita yang mencintai dunia, kemudian yang sudah berlebihan atau mampu, maka itu kemudian kita dianjurkan untuk berkorban, karena itu masuk di dalam pengertian atau pemahaman sunnah muakkad. Sedangkan kurban yang menjadi wajib adalah ketika kita bernazar, kemudian kita mampu untuk membeli hewan, maka itu diwajibkan menjadi niat untuk berkorban. Yang menarik buat kita adalah dari tahun ke tahun, dari rejim ke rejim, agama seringkali dikapitalisasi atau agama seringkali dipolitisasi. Fakta yang konkret kita bisa lihat dari rejim ke rejim di berbagai daerah, kemudian di tingkat nasional. Ketika menjabat menjadi presiden,
maka presiden disiarkan, diwartakan berbagai media telah berkorban dengan bobot sapi 1,2 ton. Begitu juga gubernur, bupati atau wali kota. Tetapi yang nyata tapi aneh, setelah tidak lagi memegang jabatan presiden, gubernur, wali kota maupun bupati, tidak ada warta atau tidak ada pemberitaan bahwa dia atau presiden, gubernur atau bupati melakukan korban dengan puluhan ekor sapi. Fakta ini kemudian kita menjadi prihatin atas praktek keagamaan atau atas agama dalam keberagaman, di mana dalam hal persoalan yang demikian, maka kita harus katakan itulah yang kita sebut dengan agama dikapitalisasi atau agama dipolitisasi. Karena setelah tidak menjadi pejabat, maka kemudian tidak terdengar lagi mau berkorban seperti pada waktu dia menjabat, seekor sapi puluhan ekor atau kambing puluhan ekor atas nama bupati, atas nama gubernur, begitu juga atas nama presiden dengan puluhan sapinya. Perdebatan apakah melanggar atau tidak. Banpres benar digunakan untuk kepentingan rakyat, tapi bukan untuk mengkapitalisasi atau mempolitisasi. Pertanyaan teologisnya adalah, apakah kemudian kurban 100 miliar menggunakan dana APBN dengan 1098 ekor sapi atas nama presiden bisa dibenarkan menurut agama atau dalam hal ini menurut kaidah Islam? Pembenaran-pembenaran mungkin bisa dipakai atau bisa digunakan oleh banyak orang, termasuk misalnya bahwa dengan Presiden Prabowo memakai 100 miliar untuk korban sapi, maka ini merupakan stimulus kepada peternak sapi, sehingga kemudian para peternak bisa berlomba-lomba untuk menjadi peternak dengan cara pemeliharaan yang benar. Agama diturunkan bukan untuk diakal-akali, tapi agama atau Islam dalam hal ini diturunkan untuk orang yang berakal atau orang berpikir. Penjelasan ayat-ayat Tuhan tentang agama untuk orang berakal atau untuk orang-orang yang mau berpikir banyak dijelaskan Tuhan dalam banyak ayat, dan ini kita bisa melihat sendiri atau membuka Quran itu atau Tuhan itu mengatakan itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.